Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aprila Febriza. Kalian bisa panggil saya Febi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah terciptanya Nabi Adam. Terciptanya Nabi Adam adalah saat Allah mengatakan di hadapan para malaikat mengenai penciptanya. Sebagai leluhur manusia dan keturunannya akan menjadi seorang khalifah yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Pada saat itu para malaikat justru penasaran kenapa harus diciptakan Nabi Adam, bahkan mereka khawatir diciptakannya makhluk yang lebih sempurna adalah karena kelalaian para malaikat itu sendiri. Nabi Adam alaihissalam diciptakan langsung dari tangan Allah Subhanahu wa taala dan ruhnya pun langsung ditiupkan olehnya. Selain itu, Nabi Adam juga dibekali dengan akal yang membuatnya bisa mempelajari, mengamati, dan memahami berbagai hal. Sehingga dalam kisah Nabi Adam ini kita bisa mengetahui bahwa akal diberikan padanya dan keturunannya juga menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Ketika Nabi Adam mulai merasa kesepian karena hidup seorang diri, kemudian diciptakanlah Hawa untuk mendampinginya. Penciptaannya Hawa ini diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam sendiri yang diambil saat dia sedang terlelap tidur. Ketika malaikat bertanya kepada Allah menciptakannya Nabi Hawa, Nabi Adam pun menjawab bahwa Hawa diciptakan untuk mendampinginya, memberikan kebahagiaan dan segala kebutuhan hidupnya sesuai kehendak Allah. Adam dan Hawa diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di surga yang tentunya serba hidup enak dan cukup dengan apapun kebutuhannya. Namun ada satu pantangan yang harus diingat keduanya, yaitu tidak boleh mendekati pohon terlarang dan memakan buahnya. Setelah setan membangkang, dia tidak lagi diizinkan untuk tinggal di surga, sehingga hal tersebut setan menjadi dendam kepada Nabi Adam dan menginginkannya keluar dari surga. Setan selalu mencari cara agar bisa menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Nabi Adam dan Hawa dengan berbagai rayuannya serta tipu daya yang dilakukan oleh setan, akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah dari larangan tersebut. Seketika mereka merasakan akibatnya dengan terbukanya aurat Nabi Adam dan Hawa. Karena malu, mereka mencari daun untuk menutupi auratnya. Dengan perasaan malu karena telah melanggar larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka menangis sambil memanjatkan doa. Setelah itu, mereka diturunkan di bumi dan mereka mencari satu sama lain. Mereka memohon ampunan sambil menangis dan memanjatkan doa. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan Hawa. Keduanya pun menjadikan hal tersebut pelajaran dan menyadari bahwa setan adalah musuh yang tidak lagi boleh dipercaya apapun tipu dayanya. Namun, karena hal tersebut, Nabi Adam dan Hawa harus dipisahkan dari surga ke bumi dan mengemban tugas sebagai khalifah. Namun, setan terus berusaha untuk menyesatkan Nabi Adam dengan berbagai cara, meskipun keinginannya membuat Nabi Adam dikeluarkan dari surga sudah terjadi. Saat diturunkan di bumi, Nabi Adam diturunkan di Hindustan, sedangkan Hawa di Jeddah, Saudi Arabia. Keduanya terpisah jarak yang begitu jauh dan bertemu kembali setelah sekian lama di Jabal Rahman, daerah Arafah. Tentunya pertemuan setelah perjuangan panjang tersebut menjadi hal yang sangat membahagiakan bagi Nabi Adam dan Hawa, sehingga mereka bisa menjalani hidup bersama dengan lebih bahagia. Setelah menjalani kehidupan berdua sebagai pasangan suami istri, mereka pun memiliki keturunan. Setiap Hawa melahirkan anak selalu kembar, laki-laki dan perempuan. Pada kelahiran pertama, anak mereka adalah Kabil dan Iklima. Kemudian kelahiran kedua, Habil dan Labuda. Saat anak Nabi Adam dan Hawa mulai beranjak dewasa, perangai mereka pun berbeda-beda satu sama lain. Kabil memiliki sifat yang kasar dan Habil memiliki sifat yang santun. Iklima menjadi remaja yang cantik dan Labuda biasa-biasa saja. Anak-anaknya memiliki tugas masing-masing untuk membantu urusan rumah tangga dan pekerjaan. Seiring dengan bertambahnya dewasa, keempat anak Adam dan Hawa tersebut
Mereka pun mulai memiliki ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian Allah SWT memberikan petunjuk bahwa anak Adam dan Hawa harus segera dinikahi dengan aturan mereka tidak boleh dinikahi dengan saudara kembarnya sendiri, sehingga artinya adalah Kabil akan menikahi Labuda dan Habil akan menikahi Iklimah. Setelah hal tersebut disampaikan Adam pada anak-anaknya dengan penegasan tidak boleh ada pihak yang menolak. Ternyata di luar dugaan, Kabil menolak dan menyatakan ingin menikahi Iklimah yang merupakan kembarannya sendiri. Dengan kondisi perselisihan di antara anak laki-lakinya, maka Adam memberikan solusi bahwa Kabil dan Habil harus berkurban, kemudian siapa yang kurbannya diterima maka dialah yang berhak menikahi Iklimah. Adam berpikir bahwa masalah jodoh ini akan lebih baik jika diserahkan dan dipasrahkan kepada Allah SWT. Setelah hari yang ditentukan tiba, keduanya pun mempersiapkan kurban. Kabil merasa karung yang dibawanya akan diterima, sedangkan Habil sibuk memilih kambing paling baik untuk dikurbankan. Setelah meletakkan kurbannya, Habil dan Kabil memandangi bukit tersebut dari kejauhan. Kemudian muncullah api besar dari langit yang langsung menjambar kambing milik Habil. Dengan begitu, kurban Habil diterima dan dia berhak menikahi Iklimah sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dari keputusan tersebut, Kabil memang tidak berdaya dan sesuai keputusannya dia harus mengikuti kesepakatan sebelumnya. Namun hatinya masih dengki pada Habil dan perasaan dengki tersebut menimbulkan dendam yang akhirnya menjadikan niat jahat muncul dalam pikiran untuk membunuh Habil. Tapi sebenarnya Kabil tidak tahu bagaimana cara untuk membunuh Habil sampai akhirnya setan menjelma dan memberikan contoh di hadapannya dengan memukul kepala burung menggunakan batu. Setelah mendapatkan ide, Habil menunggu saat yang tepat untuk menghantamkan batu besar ke kepala Habil dan sesaat kemudian Habil menghembuskan kampas terakhirnya. Kabil pun belajar dari burung gagak bahwa caranya menguburkan mayat Habil di dalam tanah. Dalam cerita Nabi Adam ini terus berdakwah kepada anak dan cucunya untuk mengikuti ajaran Allah SWT. Dan Nabi Adam wafat di usia 1000 tahun setelah mengalami sakit selama 11 hari. Setahun kemudian Hawa juga wafat menyusul suaminya. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah dari kisah Nabi Adam ini. Sekian cerita Nabi Adam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.